Kalau Anda pernah mendengar Pak Harto ngomong, kata sahabat saya tadi, saya dinasehati bahwa ora dadi presiden, ora paten gitu ya. Nah ketika saya ngomongin Pak Harto itu yang nunggu di luar Cak Yus ini. Jadi semua yang saya lakukan selama reformasi yang tidak diingat orang lagi dan tidak pernah diriset dan tidak pernah orang mempertanyakan, seolah-olah reformasi itu pelakunya adalah yang sekarang berkuasa, kan begitu. Mereka semua dulu itu tiarap dan mereka semua itu pengikut Soeharto. Orang yang sekarang demo-demo seolah-olah anti Orde Baru, mereka adalah orang-orang yang makan dari uang Orde Baru. Jadi dunia ini isinya adalah kepalsuan-kepalsuan. Teman-teman sekalian, nah Anda tidak boleh, manusia akan hancur hidupnya kalau dia meletakkan kepalsuan itu sebagai kebenaran. Kalau Anda ngomong Trisakti, saya sama Cak Yus selama peristiwa Trisakti saya ada di situ. 3 hari yasinannya saya, tahlilannya. 7 harinya korban Trisakti, saya yang juga yasinan, tapi tidak pernah ada orang mencatat. Aku iki pokoke nasib iki ning ndi ra ketok. Jadi saya yasinan, tahlilan, teman saya yang namanya Hamid Jabar meninggal dunia. Itu saya ndodok udan-udan ki aku karo tahlilan. Yo ojo ngarani aku NU. Ming mergo aku tahlilan sebab sadurunge NU ana kuwi wis ana tahlilan. Ya Pak Erok Muzamil tolong diinget itu. Tolong diingetin gitu loh. Tahlilan kuwi lak ming la ilaha illallah, cuman kita perpanjang dengan ayat-ayat inti dari Allah kemudian dengan syair-syair yang terbaik kan gitu. Itu ijtihad lah gitu. Nah aku ndodok tahlilan itu udan-udan setelah dikuburkan. Terus aku diteleponi saka Padang karena Hamid Jabar Padang, Medan, kabeh iki telepon, "Cak, kok enggak datang ke pemakamannya Hamid Jabar?" Ngono kuwi. Soalnya di koran yang keluar itu enggak ada saya. Lah aku iki sing ndodok udan-udan isih. La ilaha illallah iki ditelepon kok ora teko. Piye mosok aku arep misuh tengah-tengah tahlilan gitu. Nah, kan begitu. Itu contoh saja. Nah, saya tidak mengatakan saya akan menagih sejarah, tidak. Tapi zalim, orang yang tidak mengakui A adalah A. Dan Anda akan hancur kalau Anda tidak mengenal ibumu, bapakmu, dan riwayat asal-usulmu. Demikian juga semua orang yang sekarang korupsi dan menikmati reformasi, kalau dia khianat terhadap kebenaran apa yang terjadi pada tahun 1998 itu, Anda akan kena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah, dan waktunya akan segera tiba. Anda siap-siap, makanya wudu, saiki wudu sing akeh pikiranmu kabeh. Hampir semua kata yang Anda dengar di koran dan televisi wis najis kabeh. Apa kata jihad, kata Islam rahmatan lil alamin, najis kabeh. Semua epistemologinya dirusak. Bahkan hukum yang padat itu bisa diterapkan secara terbalik oleh hakim A dan oleh hakim B. Jane mung ora wudu tok kuwi wis najis munggo wis kudu adus anu kuwi. Adus wedi pisan. Aslinya gitu ya teman sekalian. Nah, kalau Anda ngomong gerakan sholawat, pendirian Ma'iyah, tombo hati, Kiai Kanjeng kemana-mana, kalau sekarang Zaki yang ngurusi, dulu di era itu Cak Yus. Monggo Cak Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi malam ini dengan teman-teman. Saya bayangkan kalau gagasan Mas Helmi dan teman-teman Progres ini menulis, itu adalah menjawab bahwa tidak boleh lagi ada kejadian kelak anak cucu kita akan sulit mencari data tentang gerakan Ma'iyah di mana-mana yang sudah dilakukan. Tiba-tiba hilang begitu saja tanpa tercatat oleh sejarah. Ini yang menjadi catatan mungkin Mas Helmi pertama ya. Saya menjadi saksi hari kejadian kerusuhan pertama di Jakarta, dibakar di mana-mana. Saya sama Cak Nun keliling kemana-mana bawa mobil sama seorang supir. Di belakang mobil kita adalah air putih aqua dan karpet gulungan. Sehingga berkali-kali dicegat oleh tentara. Tokoh tidak selawatan. Tentara banyak di mana-mana, gak ada mobil. Mobil sedikit sekali di Jakarta waktu itu, hanya sedikit mobil. Bahkan saya pernah jalan kaki juga dari Cempinang ke Kelapa Gading, itu juga dalam kondisi semua sedang terbakar di mana-mana. Kerusuhan 98 itu. Saya sama Cak Nun dan teman-teman Cak Til waktu itu kemudian mendirikan Hamas namanya, Himpunan Masyarakat Selawat. Hamas ini kemudian melahirkan gerakan selawat dari kampung ke kampung. Tapi puncaknya sebenarnya tidak
awalnya adalah pertemuan di rumahnya Cak Nun di Kelapa Gading, ketika para tokoh ini ingin berkumpul. Bagaimana berkumpul, datang ke rumah Gus Dur waktu itu sakit dan seterusnya. Tapi ternyata tidak terjadi peristiwa itu karena ada tokoh yang mengkhianati sehingga tidak terjadi pertemuan itu. Sehingga Cak Nun memilih, gak mikir negara, ayo keliling aja selawatan. Cak Dil yang punya ide selawatan. Kami keliling dari kampung-kampung, dari Priok, Jakarta, keliling di kampung-kampung semua, menemani rakyat kecil, dialog kecil. 100 orang, 200 orang, kemudian berkembang beberapa bulan kemudian kami membawa mini Kiai Kanjeng ya Pak Joko ya. Mini Kanjeng, Pak Joko, Pak Novi, Pak Bobit sama satu Pak Bayu, 4 orang ya. Ayo 5 orang. Hanya 5 orang itu keliling. Kenapa kok hanya 5 orang kok gak tim? Ya gak kuat katanya gue wong 5. Wong akeh. Ya 5 itu iso nih. Udah 5 orang itu keliling kemana-mana ke kampung-kampung di Jakarta untuk menemani masyarakat yang sedang terluka, yang sedang ini untuk berdialog. Cak Nun membutuhkan teman-teman Kiai Kanjeng karena bisa menyatukan, menghidupkan suasana dan menyatukan dialog setiap malamnya kita keliling dari kampung ke kampung. Jangan mikir honor waktu itu. Bisa budalan Jakarta ya lumayan. Pak Novi berangkat ke Jakarta saja sudah lumayan, Pak Joko berangkat ke Jakarta. Itu kita lakukan sampai cukup lama di Jakarta. Sampai kami kemana-mana dengan mini Kiai Kanjeng. Belum mampu membawa Kiai Kanjeng lengkap. Teman-teman sekalian, yang ingin saya tambahkan lagi adalah bahwa banyak buku-buku yang menulis tentang reformasi itu tidak adil seperti yang Anda mengatakan tadi. Karena tidak ada di balik kejadian yang sebenarnya. Sampai hari ini kejadian-kejadian seperti itu tertutupi oleh zaman. Tertutupi. Kenapa? Karena memang media sejak hari itu sampai hari ini saya kira media sudah kapitalis. Sudah menuliskan sesuatu yang diperlukan oleh kapitalis. Pokoknya menguntungkan ya ditulis. Kalau nggak menguntungkan ya ditulis. Maka ketika Cak Nun sama rombongan Hamas Jakarta, itu setiap hari Jumat kami bagi-bagi makan. Jadi kami mengumpulkan dari teman-teman jamaah dari mana itu kita bungkus nasi setiap hari Jumat. Kita kemana-mana di jalan-jalan bagi makan. Itu tahun 98-99. Jadi setiap hari Jumat kami kumpul di Kelapa Gading kemudian bagi makan kemana-mana setiap Jumat. Kemudian muncullah semangat dari banyak masyarakat bahwa ternyata kita bisa menepi di tengah zaman yang gak jelas ini. Dengan membuat sebuah forum-forum seperti ini mulai tahun 98. Mungkin ada teman-teman yang belum lahir tahun itu. Itu sudah dilakukan oleh Cak Nun dan kawan-kawan sehingga kita kemana-mana melakukan itu. Puncaknya adalah ketika kami rombongan dengan berbis-bis datang ke Masjid Baitur Rahman kalau nggak salah di DPR RI. Adalah rencananya mengajak Pak Harto husnul khotimah. Janjinya adalah kita mengajak Pak Harto husnul khotimah di situ dan itu Cak Nun sudah disetujui Gus Dur bersama Gus Dur. Tapi Gus Dur di koran ngomongnya enggak. Iku lak guyonane MH iku. Aku gak tahu setuju niku. Ya misalnya betul itu, saya saksi betul. Artinya hal-hal seperti itu tertutupi banyak sekali. Belum sempat puncaknya reformasi malam-malam, Cak Nun sampai jam 2 malam di rumahnya Pak Malik Fajar, kami ngantar di Malik Fajar malam-malam, tiba-tiba di tengah malam itu ada orang yang berkhianat, mengumumkan di TV macam-macam. Itu banyak sekali faktor, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa terungkap. Teman-teman sekalian, yang ingin saya tambahkan lagi adalah untuk kita mencatat sejarah-sejarah yang harus diungkapkan oleh para relawan yang akan mengumpulkan. Karena apa yang dilakukan oleh Ma'iyah, apa dengan Cak Nun sejak dulu sampai hari ini itu banyak yang tidak tercatat. Dan itu sangat sayang sekali kalau suatu saat Cak Nun dan kita semua tidak ada, anak cucu kita tidak akan bisa membaca apa yang sedang terjadi yang sebenarnya di dalam kejadian sebelumnya. Saya kira itu Mas Helmi, silakan mengungkap. Ini Cak, saya mau tanya, Cak Nun itu punya jimat apa atau backing apa? Kok vokal sekali mengucapkan, mengkritik pemerintah, kok selama ini aman? Padahal saya dulu sudah suudon, wah mati kayak Cak Nun, mati kayak itu. Karena sering kritikannya begitu tajam, tapi kok sekarang masih eksis seperti ini di sini. Aku randu aja, aku randu jimat, aku randu apa-apa, aku randu kekuatan. Kabeh iki ming la haula wala quwata illa billah. Nah saiki iki sapa sing arep nangkep aku? Apa to jaman negara kaya ngene iki? Ora mungkin aku diapa-apake, ora mungkin. Zaman Pak Harto ora diapa-apake. Ya, waktu Pak Harto kan ngerti dhewe siapa selain saya nyuwun sewu yang di mana-mana kayak gitu.
Mohon maaf lah saya enggak. Tanya sama Kiai Kanjeng ini, mereka mau pingsan karena saya tuding yang namanya Bambang Trihatmojo nganggo tangan iki. Bang, sampai rumah hitung hartamu sing halal piro, sing haram piro, sing subhat piro, hitung. Wah, iki cak kuwi anake ratu, cak tak kene tanusane tenan ya. Ternyata seneng saya marahin, Mas. Terus istrinya 3 hari kemudian telepon saya, Cak tolong ke Jakarta dong, Mas Bambang ini tidak mau keluar kamar. Setelah dimarahi sama Cak Nun itu dia sedih hatinya. Tolong Mas Bambang dibangunkan. Mas Bambang ingin menunjukkan bahwa dia berbuat baik juga gitu. Akhirnya tak tekani Mas, jero aku diterke nang kantore, setiap direktur kon jelaske nang aku dadi aku kaya Menko Polkam kae lho. Setiap direktur jelas gini, Cak, ini programnya gini dan tutuke nek dhewe wong apik lho, Mas. Kenapa Mas? Kenapa Pak Harto tidak marah sama saya? Ini boleh saya, jangan dianggap saya sombong ya. Pak Harto pesen sama anak-anaknya sebelum meninggal, Tut, Bang, Tommy, kabeh, Nduk, engko nek kowe ana sing darurat ning uripmu golek ana Cak Nun. Loh, kok Cak Nun, Pak? Terus pokoknya sok-sok nek gue bingung nek kahanan piye-piye gue nang omahe Cak Nun matur njaluk nasihate ngoten niku. Lho kok Cak Nun? Gue tak kandhani ya Le, Nduk. Cak Nun itu satu-satunya tokoh nasional yang mengkritik saya terus-menerus tapi tidak punya pamrih kekuasaan. Yang lain mengkritik saya karena mereka punya pamrih kekuasaan. Dia caranya bukti aku rantai pamrih kekuasaan. Lah saya nganti saiki ya tetep gendho kaya kowe. Ya tetep mangan ya tetep ning warung, aku isih tetep umbah-umbah, Bu. Tambah asa-asa kula niku hobi kula, Bu. Dadi aku nganti saiki isih dadi wong biasa, aku nang warung isal ijen ya nang warung ngono wae, ora njur dikawal, ora njur ngoten lho Mas. Dadi saya tidak mau berkembang. Saya begitu saja. Aku mau dadi wong gede, aku dadi wong wae ngono lho. Satu kalimat Pak Harto. Nomor 2, Ki ojo loro hati. Cak Nun itu satu-satunya orang yang tidak pernah minta duit sama saya. Satu-satunya tokoh nasional yang tidak pernah minta duit sama saya. Aku tak goblok-gobloke dhewe awakku. Lah yo aku yo kok ora njaluk to yo. Ku tak sesali kuwi. Nek gelo nek eling gelo aku yo kok ora njaluk to aku iki. Jadi Mas, nek jenengan, kalau Pak Harto itu jahat hatinya, sudah terbit satu buku tebal begini, judulnya Protokol Keuangan Cendana. Kuwi duit sing Pak Harto ngekeke nang Gus iki, Pak iki, Kiai iki, tokoh iki, kabeh individu maupun organisasi ki ono daftare kabeh lengkap. Yang menulis seorang jenderal polisi yang menjadi pengawalnya Pak Harto setelah tidak jadi presiden. Neng Pak Harto melarang tidak boleh diterbitkan, tidak baik, mempermalukan orang. Kini tak sebut gue ngeblak. Dan saya marah sama jenderal itu, kok nama saya nggak ada. Saya suatu hari ketemu Pak Harto, saya marah. Pak Harto itu senang orang masuk neraka. Maksudnya biasa. Lalu saya itu difitnah. Angger tuku omah, jari tukok ke Pak Harto. Angger tuku mobil, jari tukok ke Pak Harto. Dan Pak Harto membiarkan itu. Kalau Pak Harto mewujudkan itu, kan tidak jadi fitnah lagi tuh. Terus Pak Harto, Cak Nun bisa aja, gitu. Tapi tak guyoni untuk menunjukkan supaya orang tidak menyangka saya orang yang sufi, yang hebat, tidak butuh uang, tidak butuh rumah. Enggak, saya tuh ya pengen. Lah aku ya pengen aja, orang pengen. Saya dikasih Gus Dur jadi presiden, aku kancane, aku sing presiden ke Gus Dur, aku sing ngongkong P3 karo Golkar untuk milih Gus Dur. Hakul yakin, ainul yakin, aku sing ngongkong, aku sing memperjuangkan, dan aku sing ngerayu Gus Dur jadi presiden. Jadi kabeh wong roh Cina-Cina sa Indonesia ngerti dalan utama ke Gus Dur aku ditemoni ning Surabaya dikai cek 3 miliar. Coba Mas. Aku tak delok ini di meja, jadi ini rumah makan nih Mas. Hedan Pak, Bapak ini ngerti aja kalau saya butuh duit nih. Iki aku pas butuh sekolahanku ya Pak. Jenengan kok waskido to ya. Waduh, pas tenan iki wektune aku. Ning ora wani kula niku. Dadi
niki jane pas niki. Ning kula niku rada wedi ya. Dadi nek ngeten iki posisine dhuwit ngeten iki kula mboten wani. Dadi cerita tak ceritain sih. Tak ceritain sih. Terus duit ceknya tak suwek Mas. Jadi ini karena saya tidak berani tak suwek aja ya. Tak suwek. Kan kalau cek tidak apa-apa disopek. Tujuannya ngasih 3 miliar saya itu adalah supaya Gus Dur memberi surat izin salah satu dari pulau di Kepulauan Seribu dijadikan pulau judi. Kalau itu diizinkan Gus Dur, saya dapat 450 juta per bulan. Seneng tenan aku, edan tenan iki, wah oke tenan kuwi. 450 juta ya Mas. Kuwi tukoke kerupuk. Wah, gelundung sak dunya niku nggih. Tapi kula mboten wantun, Pak. Dadi tak suwe, sret ngoten niku. Wis kapan-kapan traktir mawon. Niki kula omongke Gus Dur yen perkara Gus Dur napa ngidinke mboten kula mboten ngertos ning kula kandhake mangke. Nah kuwi nang kelingan gelo tenan. Kok dadak tak suwe iki lho. Ya ta? Gelo ta, Bu? Etan apa ora gelo? Gelo ta, Dek? Gelo, kudune 3 miliar e. Wah, top tenan. Ning sak gelo-geloku kalah karo harga diriku. Sak pengen-pengenku karo jabatan, sak pengen-pengenku karo duit, sak pengen-pengenku karo donya isih kalah karo katresnanku marang Gusti Allah. Ngono lho Rek. Nah, jadi Pak Harto tak kritik ndak marah dan suatu hari saya sudah mau ditangkap bersama Rendra, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, Buyung Nasution. Mereka 4 sudah dikepung, sudah ditangkap. Tinggal saya tidak tahu saya di mana. Padahal hari itu saya dengan Mensesnek Murdiono. Murdiono tak tekani seneng banget. Dia adalah ibaratnya dia menteri yang menjelaskan anunya presiden toh. Dan Pak Harto memilih bukan orang yang pinter, yang ngomongnya lancar, tapi milih wong sing angel ngomong. Dan itu kehebatannya Pak Harto. Sama dengan Allah memilih Nabi Musa yang celat itu menjadi kalimullah, juru bicara Allah. Pak Harto yang ngono, ora dipilih juru bicara sing cantas ngomong ning sing angel ngomong. Jadi saya kira ngono kae ta? Entek waktune wartawan ta ora. Dan itu kehebatan Pak Harto, maka tidak banyak yang bisa diserap oleh orang lain, rahasia-rahasia negara kan gitu. Jadi hari itu Pangat telepon, Pak Murdiono ini yang belum bisa kita temukan MH ini. Aku pas ning kono, karo Pak Murdiono lagi copot kaos jadi aku teko hilang menteri nih. Copot sepatu, copot kelambi, lawang ditutup, jaluk kopi sih karo rokok, terus ngene, wah kesel jak dadi menteri. Ra enak dadi menteri, wah ngene iki nek karo Cak Nun penak tenan. Ngerokok sus, padahal ora tau ngerokok kita ya. Ngerokok. Pak Harto kayak kita rokokan kayak. Pak Harto itu rokok klobot gudang garam. Rokok. Ini aku cerita sehari-hari ya Bu ya, hati ke hati ya. Gitu. Terus Pak Pangat bilang, ini yang belum kita temukan MH ini Pak. Terus Pak Murdiono ngomong, sudah MH urusan saya, nggak usah ngurusinnya Pak. Aku neng gunung. Ini kayak gini. Kayak Pangat harap nangke kue cak ngono kan. Wong Pak Harto ora nesu karo Cak Nuno, tenang baik. Enggak apa-apa, saya itu enggak apa-apa. Tentara nguber-uber saya itu ya basa-basi, Mas. Soalnya aku dinesone karo komandan, nek ora nguber-uber aku nek wis ketemu tenan yo, Cak, mengko pengen salaman aku. Ngono kok. Ora masak. Ini ya Mas ya. Oke, bismillah. Neng kuwi dudu kesombongan, dudu riya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, semua itu kalah dengan silaturahmi. Semua itu kalah dengan kemurnianmu sebagai manusia. Apapun saja itu akan luluh dengan kesucian hatimu, dengan iktikat baikmu. Gitu ya. Preman Dimas yang aku ora kenal Mas. Preman Dimas yang dudu anakku Mas. Aku tahu jadi penasehat security kereta api se-Indonesia. Security lah ini. Besok saya rapat perkereta apian tanggal 6. Kurang hubungannya sepur karo aku ini, aku tidak rapat. Merpati ngejak rapat,
perusahaan teh dan kina wingi 2 hari yang lalu ning Solo njaluk rapat karo aku, lagi aku ki ngerti apa teh karo kina. Ning pokoke anggere ketemu aku lega atine ngoten. Ngoten lho. Termasuk sing ketangkep KPK teko nang omahku. Mas Anas, PKS itu begitu presidennya ketangkep 3 hari kemudian nang aku 3 bis niku. Sau kondo nis, kono iku kate nyolong gak kondo. Nek wis nyolong nek konangan kait kondo aku. Mbok kapan-kapan nek kate nyolong rundeng karo aku ngono lho. Jadi Bu, saya nggak mau semuji-suci, saya juga punya kekurangan. Tapi hidup manusia bukan baik atau buruk. Hidup manusia adalah berjuang supaya memilih yang baik daripada yang buruk, memilih yang benar daripada yang salah. Saya tidak boleh lupa hal-hal yang berguna bagi saya dan kita semua. Karena tanggal 17 Mei tahun 1998 itu tempat ini mau dibakar. Jadi sekolahan anak yatim Zaituna, terus rumah hidup ini dan semua komplek ini diancam akan dibakar. Sehingga penghuninya Mbak In, Mbak Roh, Mbak Iza, Zaki semuanya sudah, semua anak-anak yatim juga sudah kita larikan. Terus barang-barang terpenting juga sudah kita ungsikan. Ancaman itu karena saya dianggap membela Soeharto. Jadi urut-urutannya tanggal 12 Mei 1998 itu ada padang bulan di Jombang. Dan kita melakukan istighosah cukup lama dan besar-besaran karena besok pagi akan terjadi kerusuhan di Jakarta. Sehingga pagi saya langsung ke Jakarta dan terjadi kerusuhan, bukan karena saya datang terus terjadi kerusuhan, bukan karena saya sudah rencanakan sejak di padang bulan, tapi pokoknya begitu itu. Tanggal 13 kerusuhan di Trisakti, kemudian 11 itu padang bulan, 12 mulai kerusuhan di Trisakti, 3 pembunuhan mahasiswa itu, demo dan pembunuhan, penembakan dari jembatan itu yang sampai hari ini tidak bisa dilacak siapa yang melakukan, dan pelaku-pelakunya tetap akan kita jadikan calon presiden. Saking Rohman Rohimnya hati kita ini. Kemudian tanggal 13-nya melebar dengan penjarahan-penjarahan, toko-toko, dan saya berada di tempat itu di semua kerusuhan. Saya 13 kerusuhan. Pak Harto mulai ketakutan karena kalau sama mahasiswa dia sama sekali tidak takut, tapi kalau rakyat mengamuk dan menjadi, maka berarti dia hatinya hancur karena dia merasa gagal menjadi pemimpin. Kemudian tanggal 14 melebar ke luar kota, Solo dan lain sebagainya, terjadi pembakaran mall terus. Kemudian 15-16 secara sporadis terjadi berbagai macam kerusuhan, tapi juga negosiasi-negosiasi. Semua pada kebingungan, TNI tidak satu, ada TNI merah putih, ada ABRI waktu itu, ABRI merah putih, ada ABRI hijau dan sebagainya. Ada Kiflan Zain di tempat hijau, ada Sabri Samsudin, kemudian yang di merah ada Edi Sudrajat, ada beberapa jenderal yang lain. Saya waktu itu tinggal dengan Mbak Fia di Kelapa Gading, dan Kelapa Gading itu pecinan. Ada 2 pecinan di Jakarta, ada kota Cina di Jakarta, yang satu Glodok, yang satu Kelapa Gading. Glodok hancur lebur, Kelapa Gading aman karena ada saya di sana. Saya artinya perusuh-perusuh tidak tega sama saya, sehingga setelah selesai kerusuhan, Cina-Cina semua berkumpul, saya sama Mbak Fia diundang untuk menyatakan terima kasih, dan saya bingung matur nuwun napa niki. Soalnya tidak ada kerusuhan di sini karena mereka berdewo sama saya. Saya tidak tahu yang sebenarnya terjadi apa, tapi pokoknya seperti itu kejadiannya. Terus tanggal 17 saya mendengar di sini rusuh, kemudian waktu itu saya bikin di sini, di ruangan ini sebelum dibangun ini, saya memanggil yang sekarang orang yang jadi ketua SAR sekarang, Mas Broto Seno,
dengan pangapnya dan beberapa menterinya dalam aktivisme Jogja pada waktu itu untuk membuat Pisauwanan Agung, mengumpulkan 1 juta rakyat Jogja di alun-alun. Nah, saya Brotoseno bekerja keras mengumpulkan, dan nama itu yang bikin saya Pisauwanan Agung itu baru pertama kali terjadi dan belum pernah lagi terjadi, dan belum pernah ada kata Pisauwanan Agung. Itu harus dilahirkan kata-kata itu oleh turunan raja-raja terbesar Jawa. Bapak orang masih bisa melacak ya. Terjadilah, dan di Pisauwanan Agung itu terjadi di alun-alun. Saya pas di Jakarta, karena saya memang ngurusin Jakarta. Disitulah saya difitnah. Di acara yang saya bikin itulah saya difitnah bahwa saya orangnya Soeharto. Maka kemudian kasihan ini mau dibakar dan seterusnya. Kemudian tanggal 17 ketika tempat ini mau dibakar, saya rapat jam setengah 10 malam dengan Nur Khalis Majid, Malik Fajar, Utomo Dananjaya, dan 2 orang lagi. Kami berlima menyusun surat kepada Pak Harto, menganjurkan agar Pak Harto sesegera mungkin turun meletakkan jabatannya sebagai presiden, dan kita kasih 4 formula atau 4 cara. Nah, tanggal 18 besok pagi itu kita konferensi pers di hotel wisata di sebelah baratnya Hotel Hari, dan saya yang ngaji, saya yang memimpin doa, saya yang ngajak mereka menangis dan seterusnya. Tanggal 18 pagi itu juga kita kasih tanggal 19 pagi surat itu kita kasih secara resmi kepada Menteri Sekretariat Negara, yaitu Bapak Saadillah Mursyid. Kemudian sekitar jam 1 siang surat itu langsung dikasihkan kepada Pak Harto, yaitu tanggal 18 pada Isya Pak Harto telepon Mbak Dia, karena tidak ada saya, karena telepon Cak Nur dan telepon saya, dan menyatakan terima kasih atas saran untuk turun dan dia bersedia untuk turun. Kemudian dia mengatakan kalau bisa turunnya saya, gantinya presiden ini jangan sampai menimbulkan kerusuhan apa-apa, harus kita jaga bersama, maka saya mohon ditemani untuk meletakkan jabatan. Maka paginya kita diminta ketemu oleh Pak Harto, 5 orang yang tanda tangan surat meminta Pak Harto turun itu, ditambah 4 orang supaya jumlahnya seolah-olah seperti Wali Songo tadi. Ditambah Gus Dur, tambah Pak Aliafi, ditambah saya lupa 2 orang yang lain. Gus Dur orang yang paling nikmat dalam pertemuan itu karena dia dalam 1 jam pertemuan 55 menit tidur. 5 menit terakhir dia bangun. Setelah saya ngomongin Pak Harto untuk supaya turun dengan guyon, dan Pak Harto tertawa seneng, terus ditambah Cak Nur ngomong, kemudian ditambah Pak Aliafi ngomong, kemudian terakhir Gus Dur. Setelah terbangun Gus Dur ikut ngomong, ya saya pokoknya nganut saja sama Cak Nur sama Cak Nun, saya itu seneng pokoknya ada adik-adik saya sesama orang Jombang ini bisa mengantarkan saya ketemu orang yang semula saya kira itu bukan manusia, ternyata manusia. Gus Dur menunggu. Terima kasih, assalamualaikum, turun. Itu terjadi pada tanggal 19. Jadi ini saya sekedar mengingatkan, saya tidak, artinya gini, saya tidak boleh lupa bahwa saya nyuwun sewu, saya disuruh Tuhan untuk ngomongin Pak Harto agar dia turun, karena tidak mungkin ada orang lain yang ngomongin dia, karena orang yang lain adalah orang-orang yang hebat. Dan kalau Pak Harto berhadapan dengan orang hebat, dia lebih hebat. Maka orang hebat harus dihadapi oleh orang lemah. Karena kalau orang hebat melihat orang lemah, dia menjadi lemah lembut. Maka dia kemudian menuruti kelemahan itu. Mau caranya wong seki, menunggu. Pak Amin Rais kita larang untuk ikut dalam pertemuan 9 orang itu, karena alasan saya Pak Amin Rais itu seekor singa dan macan yang luar biasa dahsyat. Dan kalau Pak
Amin Rais ikut ketemu Pak Harto, maka Pak Harto akan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah raja singa dan raja macan. Maka sebaiknya singa jangan bertemu dengan macan supaya bisa terjadi negosiasi yang sebaik-baiknya. Akhirnya Pak Amin tidak ikut, kita tinggal di Jalan Indramayu nomor 14 pada waktu itu. Dan seterusnya saya tidak akan cerita banyak, saya cuma ingin mengingatkan bahwa pasti ada koran TV yang ngomong mengenai reformasi, dan jangan pernah berpikir bahwa hal-hal yang saya omongkan tadi disebut, karena mereka tidak mengerti apa-apa mengenai reformasi. Mereka bukan pelaku, mereka adalah penjual kembung jari. Jari ini, jari ini, jari ini, jari ini, jari ini. Kila wakola, kasarabi anwa'un wa askar.